Ini baru kader Golkar. Berikutnya saya minta Mas Menteri dan seluruh jajaran komitmen betul dan konsisten betul terhadap upaya penyelesaian masalah yang ada di ATR BPN, baik yang lama maupun yang muncul belakangan. Dan mudah-mudahan teguh juga dalam menyelesaikan masalah. Tadi kalau ketua bilang, sebenarnya kan ini Mas Menteri cuci piring. Ya kalau tuh harus cuci piring, ya cuci piring aja nggak apa-apa. Gitu. Yang penting teguh termasuk berani. Tadi sudah ditunjukkan sama Mas Menteri lewat keterangan Ketua Komisi 2. Dan yang terakhir, karena ini menyelesaikan masalah itu harus jelas supaya kita pun tidak sering mendapatkan masalah, Mas Menteri dan Bung Wakil Menteri. Ada benarnya yang disampaikan oleh beberapa teman, tolong Mas Menteri, Bung Wakil Menteri, Pak Suyus dan jajaran, kita dikasih tahap demi tahap sudah sejauh mana penyelesaian dan waktunya kapan harus segera diselesaikan supaya kita makin mengurangi masalah, tidak menumpuk masalah. Saya kira itu go ahead Mas Menteri, semoga makin menunjukkan karya terbaik untuk bangsa dan negara. Saya kembalikan ke Mas Bimo. Terima kasih Pak Zulfikar. Selanjutnya dari pimpinan Pak Patra, kami persilakan. Terima kasih pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 2 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, beserta seluruh jajaran Kementerian ATR BPN. Karena yang lain saya perhatikan tadi semua memberi apresiasi, maka tidak lengkap rasanya kalau kami dari terutama Partai Gerindra juga tidak memberi apresiasi kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Kami mendengar tadi dan melihat bagaimana Pak Menteri menjelaskan secara rinci dan detail yang kemudian apa yang menjadi diskursus publik hari ini, dan hari ini Pak kami mendapat penjelasan yang sangat utuh, terang benderang. Mudah-mudahan dengan kapasitas yang dimiliki Pak Menteri beserta seluruh jajaran terus bisa membantu Presiden Prabowo dalam kepemimpinan di bawah komando beliau, masyarakat terus merasakan kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Nah, barangkali hanya itu yang bisa disampaikan dari Partai Gerindra, dan terutama yang saya titip Pak Menteri tadi saya mendapat penjelasan soal bagaimana wakaf rumah ibadah ini yang paling penting Pak. Saya di Dapil beberapa kali, sudah di 3 kabupaten bersama BPN juga memberikan sertifikat kepada wakaf, terutama yang rumah ibadah ini mohon dipercepat Pak supaya faedahnya kepada umat juga bisa lebih banyak. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Ketua nanti mimpin kembali, dari saya, kalau tadi pada memberi apresiasi, saya sebagai teman saya aja, ya tidak mengecewakan teman saya ini jadi menteri. Gitu ya. Membanggakannya nanti dulu, kita lihat masih 5 tahun ini. Mesti rajin-rajin ketemu kayaknya Mas. Iya. Kalau dibeli nilai A, B, C, D, E, kira-kira ya minta apa Pak? C plus mendekati B lah gitu kan. Tapi luar biasa Pak, kelihatan bagaimana soft skill, cara pandang melihat
teknokratik yang dia lakukan itu didrive oleh cara pandang yang ideologis. Dari paparan ini tadi, untuk siapa dan melayani kepentingan siapa itu yang penting. Pada saat bicara 100 hari, kalau teknokratik, dirjen, deputi ini pinter-pinter kok. Cuma pinternya itu untuk siapa? Pinternya teknokratnya ATR BPN ini untuk siapa? Nah, untuk siapanya itu yang mendrive. Itu soft skill, ideologi. Sumpah semuanya di sini. Sumpah dengan janji. Itu teman saya Pak Menteri ini disumpah waktu menjadi menteri. Selain keyakinannya ya sama ideologinya Pancasila. Itu yang saya kira perlu lebih digelorakan Pak Menteri. Terutama yang ada di Zoom ini. Ada Kanwil BPN-nya, ada kemudian BPN-nya. Ya. Itu perlu digelorakan soft skill-nya tadi. Ideologinya tadi. Kalau Pak Tovan tadi ngeri Pak. Yang minum orang bawahan, bisa-bisa yang mabuk menterinya itu kan. Kenapa bisa begitu? Ya karena nggak ada tadi soft skillnya nih. Saya kerja ini untuk siapa toh? Melayani kepentingan siapa toh? Akhirnya terjadi tadi kapling mengkapling yang nggak karu-karuan. Intinya kita dipilih, demokrasi saya sedikit, demokrasi politik harus dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Yang sampai sekarang undang-undang demokrasi ekonomi belum selesai. Jangan sampai kita dipilih oleh rakyat. Dari rakyat ini untuknya bukan untuk rakyat. Untuknya untuk kepentingan private. Ini yang Bung Karno bicara soal sosiodemokrasi Pancasila. Itu cetai. Yang mana sosiodemokrasi Pancasila adalah sistem cara berpikir bapak-bapak, terutama yang di Zoom itu. Bagaimana sosiodemokrasi Pancasila itu adalah untuk menciptakan masyarakat Indonesia supaya sejahtera. Ini negeri kaya raya, laut, darat, tambang, perkebunan, kita kaya raya, ning rakyatnya miskin. Akhirnya defisitnya kemana itu kan itu. Demokrasi politik yang terjadi autokrasi. Tidak dibagi, tidak sosial demokrasi. Tidak mensejahterakan rakyat karena ada ketidakadilan. Ini soft skill. Apakah ATR BPN berideologi sosiodemokrasi yang mencita-citakan kesejahteraan dengan mewujudkan suatu kebijakan yang berkeadilan sosial. Nah, itu kan. Itu dulu. Baru nanti ngukur-ngukur. Ini saya kira kalau di perusahaan itu corporate culture-nya ada. Kulturnya itu adalah tadi sosiodemokrasi Pancasila. Sebelumnya sosionasionalisme untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, realitasnya masyarakat sekarang ini ketimpangan. Urusan pertahanan ini timpang, Pak. Ini kawan saya Menteri ATR mulai masuk. Ketimpangan diselesaikan dengan teknokrat yang ideologis. Ini yang dipaparkan hari ini. Teknokrasi yang ideologis. Teknokrasi yang untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Dan ini banyak. Kalau ada ketidakadilan di urusan pertahanan, tidak mungkin tidak melibatkan teknokratnya atau birokratnya. Tidak mungkin. Pasti itu.
5 tahun ini kita akan bekerja sebagai mitra Pak Menteri dan kita mewujudkan tadi dari rakyat oleh rakyatnya ini. 42 ini copos beles. Untuknya mana? Nunggu nih. Rapat ini ada 3 stasiun TV Pak Menteri yang meliput. Berarti penting banget ini. Penting banget ini. Ditunggu. Kita berharap dengan kepemimpinan Pak Nusron Wahid yang juga aktivis, saya ngomong berulang kali ngomong aktivis itu pasti ada soft skill-nya. Bukan saudagar atau pengusaha ini, aktivis. Bagaimana jurang yang tajam tadi. Dari rakyat oleh rakyat dia milik kita, terus ada kesenjangan. Nggak nyampe ini Pak. Ngurus lautnya yang dikapling, tanahnya yang diambil, itu nggak nyampe dia. Piye caranya ini? Jembatannya ya di sini nih Pak. Jembatannya ya kita-kita ini Pak. Ada kesenjangan akses untuk urusan-urusan yang menyangkut tanah. Nggak bisa rakyat. Kemarin tadi dikatakan oleh Pak Ketua, yang pelaporan ke Komisi 2, satu-satu akan kita lanjuti. Belum kita bikin open house nanti. Semua masuk ini. Saya berharap ini juga dilakukan Pak Menteri beserta jajarannya yang di daerah, di BPN maupun di Kanwil, untuk buka sehingga akses ini tidak numpuk di pusat. Nanti ada, kalau di Depdagri ada des pilkada, ya ini des urusan sertifikat. Bahkan kita nuntut ada peradilan untuk mengatasi persoalan hukum ini lebih spesifik khusus tanah karena perbajut numpuk banyak. Ini yang menurut saya gagasan-gagasan pendiri bangsa kita untuk mewujudkan demokrasi politik itu hanya satu step untuk mewujudkan demokrasi sosial atau wujud dari demokrasi yang lebih mensejahterakan. Bisa sejahtera itu akibat dari sebabnya adil. Maka babnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Toolnya itu adalah BUMN, koperasi dan swasta lainnya sebelum diamandemen. Ini Pak Presiden Prabowo itu kalau orang Jawa ngomong tidak hanya tegas, ning teges. Kalau tegas itu kan pernyataan, kalau tegas itu adalah tindakan. Karena presidennya tegas dan tegas, menterinya langsung ngikut. Pak Nusronnya langsung, ini butuh pemimpin. Tidak hanya butuh presiden, tidak butuh hanya menteri, butuh pemimpin. Yang sosiodemokrasi tadi, yang teknokratik ideologi tadi. Yang ideologi mendrive dari seluruh kebijakan birokrat maupun teknokrat. Teknokrat tanpa ideologi nanti mengabdi pada kepentingan modal Pak. Bapak akan didrive oleh kepentingan-kepentingan capital. Kita tidak anti kepentingan privat dan kapital karena itu mitra antara BUMN, koperasi dan swasta lainnya. Ini bermitra. Disitulah saya kira pentingnya soft skill yang artinya bahwa kita ingin bagaimana lewat tanah inilah Indonesia akan sejahtera. Kalau perlu Pak Nusron dibagi-bagi segini ini yang untuk rakyat mana ya? Bisa nggak selesai menikah itu sudah punya tanah belum? Langsung kasih 70 meter. Gitu. Begitu dapat soko KUA atau dari gereja gitu, begitu dapat langsung dikasih nih 70 meter untuk tinggal kamu. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Tanda tangan Menteri Nusron Wahid. Lah ini HGU udah 60 tahun. Kalau toh dia punya plasma, yang 60 tahun ini sudah punya cicit Pak. Kok dibagi 20% menaik, ini dicicit Pak. Mana keadilannya? 20 tahun. Tapi tidak apa-apa lah. Ya. Saya hanya mengingatkan itu bahwa penting soft skill ini. Dari program 100 hari tadi, jelas di halaman 9,
Karena waktu rapat awal saya nyinggung ini. Bagi yang punya IUP yang 193 halaman 9, punya izin usaha perkebunan dan punya HGU itu 193. 193 perusahaan. Luasnya 283.000 hektar lebih. Ini akan diurai lagi nih, karena tadi di closingnya ada. Sudah punya plasma atau belum? Ada lagi nih. Dia punya Belum semua kata. IUP dan punya HGU. Sudah punya plasma atau belum? Belum semua. Belum semuanya, kan itu kan tadi. Yang belum semuanya punya, perpanjangannya belum pernah ini akan dapat 30%. Yang sudah punya akan tetap 20 lagi dievaluasi apakah ada yang sustain atau ada yang bagian dari ekosistem atau komunitas bisnis itu sendiri. Saya belum terima ini. Wis rong terus tak tahu no. Balik lagi 20. Ya. Tapi undang-undangnya begitu, Mas. Ayo diamandemen. Pak Prabowo kan semangat untuk membagi. Apalagi tadi hanya akan diberikan pada transmigran. Kenapa nggak kooperasi? Kemudian yang biru, ini yang bagus nih hijau karena beliau PMII, Pak. Gambarnya ini, Pak. Yang merah ini malah nggak punya. Ada juga yang merah. Yang merah. Jelek ini. Kemudian yang biru itu IUP ada, HGU-nya proses. IUP-nya ada, HGU-nya proses. 150 perusahaan. Ada plasmanya? Mungkin ada. Atau tidak ada plasmanya? Mungkin ada. Juga ada plasma. Perlu rinci lagi. Kawan kita, Pak Mas Menteri. Yang punya IUP, tapi HGU-nya proses. Kemudian ada yang punya IUP, tapi tidak mau memproses HGU-nya. Tadi Mas Menteri bilang, karena ini hutan-hutannya pakai hutan lindung macam-macam. Maka pada saat diminta untuk mengurus HGU, dia nggak ngurus. Kok bisa? Kok bisa ini? Punya izin usaha perkebunan loh. Kok nggak di HGU? Dan diberi kesempatan, nggak mau ngurus. Gimana kawan-kawan Kanwil? Ini ada yang tidur atau yang apa? Berarti kan ya itu 508 Mau ya. nanya Kanwil mana? Tanyalah. Ya dimanapun Kanwil. Ini loh, saya sebut sosionasionalisme, sosiodemokrasi. Ini kalau rakyat di Indonesia punya 100 meter persegi melakukan kayak gini itu harus diusir-usir nih. Bawain Satpol PP ini, Pak. Wah, tapi kalau perusahaan bisa ini existing ada ini. Punya izin usaha perkebunan tapi nggak punya HGU. 1.081.000 lagi. Wah itu, buat dia dibagi 100 ribuan itu berapa penduduk yang dapat? Bikin kapling-kapling rumah itu. Keadilan sosialnya di mana ini? Sosionasionalisme, sosiodemokrasinya mana ini? Pancasilanya yang mana ini? Ada ini, belum lapor Pak Menteri, tapi teman-teman di 508 Kanwil ini tahu ini. Pak Nusron, ada semua Pak. Ada laporan ini di Komisi 2. Tidak punya IUP dan tidak punya HGU. Pak Nusron belum tulis nih. Kebunnya ada. Kebunnya ada, aktivitas sawitnya ada. Tidak punya izin usaha perkebunan dan tidak punya HGU. Berapa hektar lagi nih Pak?
Lah yang tahu teman-teman yang di Zoom itu, tanya lagi Pak. Hei kamu, berapa yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU HGU di luar kawasan hutan. di luar kawasan hutan? Ini tadi kawan saya beri nilai tidak mengecewakan. Kalau ada poin 4 lagi, membanggakan Pak. Kehutanan ini yang main-main. Nggak apa-apa. Jadi Bapak, saya pengen dapat ini. Baru nanti kita bicarakan, loh apa ini BUMN, apa ini private sector, apa ini koperasi, akan terlihat. Kesejahteraan terwujud karena keadilan dari urusan tanah. Konflik agraria, aduh kalau lihat di TV itu. Ini ada yang tidak punya IUP, tidak punya HGU, pengusahanya kipas-kipas. Enggak punya IUP, enggak punya HGU, kipas-kipas. Lah kalau tanah yang sudah berpuluh-puluh tahun konflik dengan BUMN digebukin, dipidanakan. Lah ini kok dingin-dingin. Yang 194 ini kok dingin-dingin. Belum yang tambahan lagi nih, enggak punya IUP, enggak punya HGU, tapi punya kelapa sawit. Urusannya sama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sana. Tetapi BPN pasti tahu. Pasti tahu. Mau tiap hari bawa ukuran kan, apa ukuran. Pakai satelit sekarang ukurnya. Apalagi terkait dengan tata ruang. Tahu. Saya percaya dengan kepemimpinan Pak Nusron ini nanti harus dibuka. Apalagi presidennya tegas tadi. Laut itu kapling, laut mbahmu gitu. Tidak bisa. Itu saya akan kawal terus di sini. Kita ingin pengusaha itu, karena investasi menciptakan lapangan kerja. Investasi akan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Ya. Tapi jangan kemudian sandaran hukum dan aparat ini diabaikan. Hari ini saya menyampaikan hal tersebut di hadapan Pak Menteri ATR BPN, Pak Nusron Wahid, dan saya berharap program 100 hari kerja kali ini sebagai langkah awal yang positif, yang bagus. Tapi sekali lagi, retret yang di Magelang diikuti oleh 48 kementerian ya. Itu perlu dibikin retret diikuti oleh BPN ini Pak Nusron. Diajak paham betul kenapa kita itu Indonesia merdeka. Dan bagaimana menanamkan cinta tanah air rakyat Indonesia ini. Kalau tanah aja nggak punya. Tanah nggak punya, suruh cinta tanah air, tanahku mana kan. Kalau orang Madura yang di Tanjung Priok sana ngomong, gimana tanah cinta tanah air, tanah nggak punya, air beli. Gimana caranya? Ya saya kira tugas dari ATR BPN salah satunya rakyat Indonesia ini yang 280 juta itu, terutama yang sudah harus punya tanah. Nggak bisa tidak. Kalau di Jakarta ya terpaksa dibikinkan rusunawa atau rusunawi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI. Saya sebelum ke Pak Menteri izin saya mau korespondensi biar nggak ngantuk ini Pak. Dengan beberapa teman yang ada di Zoom. Saya minta pertama Kak Kanwil ATR BPN Sumatera Selatan ada? Mana Sumsel mana? Ini saya mulai. Siap hadir Pak. Coba dibesarin.
Ibu nama siapa Ibu? Saya Asnawati, Pak. Oh iya, yang saya 2 kali datang ke sana waktu jadi anggota sama pimpinan, Ibu sakit ya. Udah sehat sekarang Ibu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bu Asnawati, saya mau nanya. Ini pertanyaan polos ini. Bu, kepala daerah Siapa? kepala daerah menerbitkan izin usaha perkebunan. Berdasarkan aturan perundang-undangan nggak boleh di kawasan hutan. Betul apa tidak? Jawab, Bu. Jawab. IUP tidak boleh diterbitkan di kawasan hutan. Betul apa tidak, Ibu? Seharusnya dihindari, Pak. Betul apa tidak? Boleh tidak menerbitkan IUP di kawasan hutan? Tidak boleh, Bapak. Oke, artinya secara logis apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, 537 badan hukum yang sudah dapat IUP itu semua di luar kawasan hutan. Betul apa tidak pendapat saya, Ibu? Betul, Pak. Oke. Berarti sekarang saya terusin punya Mas Bimo nih. 194 perusahaan, termasuk ada di Sumatera Selatan nih Bu, 194 ini. Karena berdasarkan data Pak Menteri ini udah dirinci per provinsi. Di Sumatera Selatan itu ada 50 perusahaan, termasuk banyak nih Bu. Ekuivalen dengan 218.000 hektar. Sebagian tidak memohonkan HGU. Saya mau tanya ke Ibu, berapa total di tempat Ibu yang tidak memohonkan HGU? Padahal ada IUP-nya. Izin, Pak. Dari 50 yang sudah berproses ada 12. Udah berapa lama berproses? 12 sudah di kementerian, Pak. Iya, sudah berapa lama berproses? Berapa lama itu, bulan apa, tahun berapa? Ada yang memang sebelum semasa saya, Pak. Ya, Saya saya mana tahu saya- Ibu SK-nya kapan, sertijab kapan? Saya tanya bulannya, tahun berapa? Izin, Pak. Persis tahunnya kita tidak hafal satu persatu. Ibu tapi dilantik tahun berapa? Ibu dilantik tahun berapa? Saya masuk di Sumsel 1 tahun yang lalu, Bapak. Tanggal berapa Ibu Dan- lupa sertijab? Nanti Ibu cepat sertijab lagi nih kalau nggak jelas ini. Saya minta tolong Pak Menteri nanti. 7 Februari 2024, Bapak. 7 Februari 2024 per 7 Februari 2025 berarti setahun Ibu menjabat. Iya, Pak. 12 permohonan itu bahkan dimohonkan sebelum Ibu menjabat. Ada, Pak. Oke. Bah- Sekarang saya bahkan nanya. Sekarang saya nanya. Di luar 12 itu berarti masuk yang ada IUP-nya tapi tidak memohonkan HGU. Betul apa tidak? Kalau yang 12 itu sudah ada IUP, Pak. Iya, Karena saya sudah tahu. berproses. Kan yang ada IUP 50. 12 mengajukan permohonan. Sekarang yang saya tanya, yang punya IUP tapi nggak ngajuin permohonan berapa? Izin, Pak. Kalau belum masuk kita belum tahu dia memiliki IUP atau belum. Pak, ganti aja nih Bu Asna nih, nggak jelas nih. 50 badan hukum yang sedang mengajukan proses 12. Ibu tinggal jawab. 38 terdiri dari, kan begitu jawabannya. 1 telah terbit IUP berapa? Atau ke-38-nya udah punya IUP tapi tidak mengajukan HGU, kan gitu. Berapa Izin, yang Pak. sudah terbit IUP tapi nggak ngajuin HGU berapa? Bu, Izin, saya nih memimpin kunker resmi ke provinsi Ibu 1 bulan lalu Ibu sakit. Ibu nggak hadir. Teman-teman saya pada nanya, yang jawab tuh kabit Ibu yang baju putih. Tapi jawabannya tidak memuaskan.
Sekarang saya dibantu Pak Menteri. Ada datanya. Dulu nggak ada datanya, saya ke sana Pak Menteri. Nah, sekarang saya mau cross check datanya. Jangan-jangan Pak Menteri lebih paham dari Ibu. Gimana coba? Saya tanya ulang. Berapa perusahaan yang sudah ada IUP tapi tidak mengajukan HGU? Izin Pak, jadi memang dari 30 itu kan baru 12 yang mengajukan ke kita dan saat ini prosesnya di kementerian. Artinya masih ada 38 yang belum mengajukan. Karena belum mengajukan permohonan ke kita, jadi kita belum mengetahui apakah perusahaan tersebut sudah memiliki IUP atau belum. Wah, Ibu ini meremehkan data Pak Menteri. Pak Menteri bilang udah ada IUP, kok Ibu bilang nggak tahu ada IUP apa enggak? Sekarang saya tanya, ada nggak dari 50 perusahaan itu punya IUP dan sudah terbit HGU-nya? Ada nggak di Sumatera Selatan? Bu, nanti saya utus anggota saya yang dapil Sumsel. Ada dari fraksi Gerindra, ada dari fraksi PDI Perjuangan. 1-2 hari ini ke tempat Ibu siapin datanya ya. Oke, Ibu Asna stop dulu. Saya mau lanjut satu lagi ke Kalimantan Barat. Mana Kakanwil Kalbar mana? Ada bisa. Kenapa baru? Nggak ada isu baru atau lama kan, pejabatnya yang baru atau lama, institusinya kan tetap berjalan. Siap Bapak. Pak Nusron baru tapi top. Mana? Kakanwil Kalbar. Siap Bapak. Nggak kelihatan, coba dibantu biar gede. Zoom in. Siapa nama Bapak? Mujahidin Maruf Bapak. Ruzaidin. Mujahid. Wah, apa ini masuk surga dong. Mujahid. Pak Mujahidin, saya mau tanya. Bapak sudah ada rapat belum dengan stakeholders terkait di Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan urusan perkebunan sawit di Provinsi Kalbar? Saya baru dengan Pak Kapolda Pak kemarin. Oke. Hari kedua saya koordinasi sama beliau. Untuk dengan stakeholder yang lain belum. Oke. Data-data sudah siap dari kami Bapak. Sekarang saya mau tanya hal yang sama dengan Bu Asnawati tadi. Pak Kakanwil. Siap. Secara hukum, izin usaha perkebunan tidak boleh diterbitkan di dalam kawasan hutan. Betul ya? Sepakat. Sepakat. Sekarang, di Kalbar, ada yang punya IUP, tapi tidak mengajukan HGU. Berapa perusahaan, Pak, yang tidak mengajukan HGU? Ada 17 entitas Bapak yang belum mengajukan. Ekuivalen dengan berapa hektar? Kurang lebih 66.800 hektar. 66.000 hektar. Ya. Saya mau nanya ini, karena ini gubernurnya temannya Mas Bimo yang baru kepilih. Pak, dari 66 entitas, berapa yang sudah terbit IUP dan HGU-nya? Ada 10 entitas Bapak. 10, sekarang berapa hektar? Kurang lebih 74.670. Itu IUP-nya, sedangkan luas haknya 51.000 hektar. Oh, kok ada defisit? Kok ada defisit, Pak Kakanwil? Ya, bisa jadi yang ada di IUP itu tidak bisa kita terbitkan haknya, Bapak. Kenapa? Biar anggota saya paham nih, pimpinan dan anggota paham. Ya, bisa jadi dia ada di kawasan seberang sungai, kemudian ada di buffer area, sehingga antara IUP dengan luas kawasan, luas haknya lebih besar IUP-nya. Tapi bisa jadi memang itu belum dimohonkan. Tapi data yang ada di kami sampai saat ini yang 10 entitas itu ekuivalen dengan 51.000 hektar
haknya, dan yang luas IUP yang dikeluarkan 74.000. Berarti sisanya Ada kurang lebih 24.000 hektar. 24.000 hektar. Sekarang saya mau tanya. Ya. Tadi Bapak bilang IUP lebih besar daripada HGU. HGU-nya menyesuaikan dengan kondisi existing. Yang lebih besar HGU-nya daripada IUP-nya ada nggak, Pak? Tidak ada, Pak. Semua Nggak di bawah ada. HGU, ya. Sekarang nanya, Pak. Nggak ada IUP, nggak ada HGU, berapa hektar? Nggak ada IUP, nggak ada HGU. Belum kita data, Pak. Yang ada, yang kita data adalah yang 17 entitas itu yang belum mengajukan permohonan hak. Tapi dia luasan IUP-nya ada 66.000 yang tadi kami sampaikan itu. Mana kabit tata ruang Bapak mana? Sama pengukuran mana? Orangnya mana? Siap. Pak Sigit, Siap, sebelah Pak. saya, Angkat Pak. tangan, angkat tangan. Ya, Pak. Yang bertanggung jawab pengukuran mana? Saya, Pak. Bapak. Siap. Pak, minggu depan kita rapat lagi, Bapak siapkan data. Dengan Siap, teknologi yang Bapak punya, Bapak koordinasi. Kebun sawit yang tidak ada IUP dan tidak ada HGU-nya berapa? Saya udah punya data, tapi saya mau bandingin dengan punya Bapak aja. Siap, Bapak. Ya. Jadi ini bukan kawasan hutan, yang non kawasan hutan. Oke. Karena kalau kawasan hutan, ini kan sekarang begini di kehutanan. Kalau udah ada sawitnya di situ, ada formula yang dibuat oleh Kementerian Kehutanan, orang bisa ganti rugi. Begitu ganti rugi dikeluarkan dari kawasan hutan, nah itu nanti masuk kewajiban bapak-bapak lagi. Untuk kemudian segera mereka memohonkan penerbitan HGU, IUP dan HGU. Ya Pak ya? Siap, Bapak. Kita serius nih mau bantu Presiden dan Pak Menteri soal begini. Pak Mujahidin berjihad ya Pak ya? Siap, siap. Makasih, Bapak Bapak. ngerti arti nama Bapak ngerti tidak? Tahu, Bapak. Tahu. Dah. Terima kasih Pak Mujahidin dari Kalimantan Barat. Ya, Pak. Apa lagi? Kakantah Jakarta Pusat mana? Kakanta Jakarta Pusat nggak ikut, izin Pak Ketua. Kakanwilnya aja yang ikut. Oh Kakanwil nih karena kakak saya dia pede nih ngomong nih Pak. Karena dulu dapil saya nih Pak Kakanwil nih. Pak Alen. Ya, makasih. Pak Alen. Saya minta data Pak Alen. Sesuai dengan ketentuan tata ruang. Di Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Kuningan. Kuningan itu jalannya apa namanya? Rasuna Said dan Jalan TB Simatupang, Pak. Mana HGB yang habis dan tidak sesuai tata ruang, Pak? Contoh kan, Pak. Kalau Bapak pasti tahu. Sebentar, Pak. Saya sekaligus kasih pencerahan bagi anggota baru ini. Kalau kita mau bangun bangunan atau gedung, itu ada indikatornya. Misalnya tingginya maksimal sekian. Kalau kita ekuivalenkan dengan lantai, ya mungkin harusnya 20 lantai. Tiba-tiba dia bangun 22 lantai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Talent kita sudah bagus menangani pagar laut ini. Saya senang betul Mas Menteri bisa menjawab polemik publik. Itu ratusan orang di depan itu cuma mau nunggu itu aja Mas Menteri. Tapi akan naik grade Mas Menteri ini kalau Pak Alen bantu. Kalau kita coba selesaikan yang di dekat-dekat kita ini nih. HGB. Saya minta komentar Pak Alen, silakan Pak. Baik, makasih Pak Ketua. Untuk KDB itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. BPN hanya untuk HGB-nya. Jadi kalau untuk pelanggaran mengenai KDB, kewenangan dari pemerintah daerah. Hanya saja kadangkala pada saat rapat koordinasi, kita biasanya diundang oleh pemerintah daerah untuk bersama-sama membahas KDB-KDB yang melanggar aturan. Hanya itu Pak Ketua.
Pak Alen punya data HGB yang habis di sekitar jalan-jalan yang tadi saya sudah sebutkan? Kami harus buka data itu, nggak bisa saat Buka ini. ya Pak ya? Ya, siap. Minggu depan kita rapat Bapak buka. Siap. Saya ingin ambil sampel aja Pak. Bahwa negara ini harus berani dan harus hadir Pak. Bukan hanya kepada mereka yang pakai laut Pak. Mereka yang pakai gedung juga kita harus berani. Karena persoalan begini seolah administratif padahal pelanggaran hukum. Terima kasih Pak Alen, Kak Kanwil, DK Sama. Jakarta. Saya kira itu yang bisa kita elaborasi Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ingin memanfaatkan Zoom aja daripada ngantuk. Nanti kalau enggak mereka cuma nonton kan enggak ketahuan mereka aktif atau tidak. Nanti kalau anggota mau pakai begitu juga boleh. Kalau mau bertanya. Selanjutnya saya silahkan kepada Mas Menteri. Untuk sedikit Pak Ketua. Pak Menteri tentang yang belum punya IUP dan belum HGU, saya kira itu perlu dicermati. Kemudian yang punya IUP tapi tidak memproses HGU-nya, perlu kita pertimbangkan bagaimana bisa nggak walaupun mungkin tidak melekat ke intinya, dijadikan plasma aja Pak. Diplasmakan saja Pak. Semuanya. Yang nggak mau ngurus HGU, ya kan? Kalau proses kan masih kita pertimbangkan. Tapi nggak mau ngurus dan teman-teman di Kanwil tahu, plasmakan aja. Lebih jelas. Ini sebagai masukan. Nah untuk itulah tidak mungkin Pak Menteri mengambil satu kebijakan tanpa sadaran hukum, maka usulan untuk mengamandemen atau merubah pasal-pasal tentang plasma dan inti tadi perlu ada hal yang khusus baik itu Presiden maupun mengubah lewat undang-undang yang ada. Saya kira terima kasih. Pak Ketua, izin Pak Ketua, tambah sedikit aja masalah tadi plasma. Saya minta tolong Pak Menteri nanti disinkronkan dengan Dinas Departemen Pertanian, Dirjen Perkebunan, karena saya pernah baca ada aturan pengganti plasma yang namanya kredit usaha produktif masyarakat. Jangan sampai kita mau memplasmakan inti yang ada, nanti ternyata ada aturan lain yang mengizinkan ada di luar inti, dia bisa membangun, memberikan kredit usaha produktif masyarakat. Nah itu tolong nanti disinkronisasi ya Pak Menteri dan Pak Wamen. Asal jangan nanti kita mau membagi inti, misalkan 10.000 hektar kita bagi 2.000, rupanya ada aturan lain yang membolehkan dia. Jadi jangan sampai salah, kalau enggak dia sinkronkan semua aturan gitu Pak Ketua. Tambahan, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, terima kasih tadi Sumatera Selatan sudah ditegur Pak Ketua. Agak susah Ibu itu. Baik, terima kasih Pak. Saya akan memulai menjawab pertanyaan yang banyak sekali ini. Secara umum, moga-moga waktunya cukup, karena ini dari target jam 2, udah jam 3 lebih. Saya mulai dari apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan dulu. Bukan karena sama-sama Golkar, karena memang pertanyaannya itu substansinya ada di situ. Pertama, saya mohon maaf dulu. Ketika hari Jumat kemarin, kami proses pembatalan tidak memberitahukan kepada teman-teman dan pimpinan Komisi 2. Tapi ini masih proses awal. Nanti ada proses selanjutnya, insya Allah akan kami undang teman-teman Komisi 2 dan pimpinan Komisi 2. Mungkin kalau Komisi 4 kemarin waktu meninjau ke sana momentumnya pas kunspek. Nah, mungkin pas ada kunspek kita samakan di situ atau bagaimana ini kita atur bersama. Karena itu saya mohon maaf yang hari Jumat kemarin karena memang kami butuh quick respon untuk mengembalikan kepercayaan publik. Tapi mohon maaf tidak sempat ngasih tahu kepada Pak Ketua dan Bapak-Bapak yang lain. Kenapa cuma 50? Ya itulah Pak, tadi saya katakan prosesnya memang tidak gampang untuk membatalkan satu sertifikat itu karena katun keputusan tata usaha negara itu memang harus mengkonfirmasi satu persatu. Itu pun dari yang 50 ada mereka yang tidak rela dibatalkan. Dan itu kami paksakan. Dan memang ada potensi dan celah untuk mereka untuk melakukan gugatan ketun. Tapi kami yakin kalau ditun itu kita kuat karena memang fakta materialnya memang mendukung untuk itu dibatalkan. Itulah Bapak-Bapak sekalian, saya terima kasih sekali sama Pak Irawan mengingatkan ini.
kenapa kalau orang Jawa bilang kita tidak bisa saedek saenyek langsung batal semua, itu nggak bisa. Karena memang proses tata usaha negara itu harus kita lalui. Bahkan kami kan menggunakan jangan sampai kita itu ingin memberantas kebatilan tapi dengan menggunakan cara yang batil juga kan nggak boleh. Kita harus dengan memberantas kebatilan tapi dengan cara yang baik dan cara yang benar begitu. Itu karena itu memang dari situlah prosesnya. Saya terima kasih sekali diingatkan sama Saudara Irawan karena memang itulah harusnya proses yang harus dilalui adalah melalui itu. Mengenai masalah tindak lanjut pidana, Bapak-bapak sekalian, saat ini pihak APH sudah masuk. Jadi tanpa kami melakukan proses tindak lanjut ke pidana pun, APH memang sudah melakukan inisiasi di bidang itu. Mulai dari proses pemalsuan dokumen di bawah yang melibatkan Pemda, mulai dari pemalsuan dokumen PBB, dokumen giriknya dan sebagainya, sudah diproses semua oleh APH. Jadi perkara masalah ini, kemudian setelah kami secara administrasi selesai, bola akan lari kepada proses pidananya. Kalau didorong ke sana. Apakah ATR BPN akan mengeluarkan inisiasi itu? Tanpa kita ada inisiasi, sudah ada proses. Kita nanti malah double-double kalau melakukan inisiasi-inisiasi lagi. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami lakukan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh concern daripada Pak Deddy Sitorus. Tapi apa pelajaran yang kita ambil dari kasus ini, kasus Tangerang, kasus Bekasi, kasus Sidoarjo dan sebagainya, ini menjadikan refleks minimal menjadi 3 hal. Catatan kami yang harus kita benahi dalam waktu singkat ini. Pertama, memang Permen 16 tahun 2022 ini harus dievaluasi. Pelimpahan kewenangan pemberian hak maupun konversi hak tentang HGB badan hukum kepada Kantah itu memang terlalu berat. Sehingga kita mengambil pemikiran memang dalam waktu singkat ini akan kita limpahkan di wilayah Kanwil sama di pusat saja, di kementerian. Untuk yang pemberian hak HGB mulai 0 sampai 5% mungkin ada di badan hukum, mungkin ada di provinsi. Yang setelah 5 hektar itu sampai 25 ke atas kita ambil ke kementerian. Karena memang sangat berat sekali. Tekanan politiknya HGB itu sangat berat. Apalagi kalau daerah-daerah di kota-kota besar yang mempunyai tingkat nilai ekonomi tinggi, pemberian HGB jangankan setengah hektar, jangankan 1-2 hektar, setengah hektar saja, kalau itu di Jakarta, kawasan-kawasan yang tadi disebut oleh Pak Ketua, itu tekanan politiknya tinggi. Karena Pak, nilai ekonominya juga tinggi. Dan kadang-kadang memang ada kakantah kita yang kuat menghadapi tekanan, ada juga yang tidak kuat menghadapi tekanan. Karena tadi memang kalau kita bicara masalah kasus Tangerang, belajar dari situ, secara prosedur, secara legal, secara yuridisnya lengkap, kap-kap, secara administrasi. Jadi ada juga mereka membayar PBB juga, ada PBB-nya. Saya nggak tahu juga kenapa laut ada PBB-nya. Jadi ini kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya memang betul melibatkan banyak pihak. Ada sertifikat giriknya, ada dokumen keterangan, ada lengkap. Secara prosedur maupun secara yuridis tidak ada yang dilalui. Kami sudah periksa satu persatu. Karena sebelum membatalkan itu kami memeriksa satu persatu. Hanya ketika kita cek fakta materialnya saja, kenanya di fakta materialnya itu. Nah, ngecek fakta material ini kan harus dicocokkan, dipanggil dulu dan sebagainya. Itu pun banyak sekali ketika kami selesai sholat Jumat, ada beberapa SAM yang kami batalkan, saya di demo. Di kohort itu. Bagaimana nasib kami Pak kalau nanti dibatalkan? Bagaimana ini? Nah, ini juga menjadi pertanyaan apa yang disampaikan oleh Saudara Irawan tadi memang begitu keadaan yang ada. Kemudian yang poin kedua, ini yang soal Tangerang, soal ini pembelajarannya itu di situ. Yang pertama adalah pemberian kewenangan. Yang kedua adalah kami perlu meningkatkan risk management yang kuat.
Dengan adanya fakta ini, apapun ceritanya menandakan risk management di lingkungan internal kami lemah masih. Berangkat dari sini, kami akan mewajibkan semua pejabat yang punya otoritas, baik itu kasih maupun kepala kantor, maupun kanwil, maupun kabid, maupun direktur, maupun dirjen, mulai tahun ini akan kami wajibkan harus ikut dan wajib lulus pelatihan sertifikasi manajemen risiko. Persis mau saya berlakukan seperti pengelolaan lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Di bank itu, karena juga pelayanannya sama, itu sama. Yang namanya kepala pimpinan cabang bank itu wajib lolos sertifikat manajemen risiko. Karena mengelola duit uang ini sama aja, ini mengelola aset orang. Nah, karena itu ini akan kita tingkatkan, akan kita wajibkan untuk ini pembelajarannya untuk ini hikmah yang kedua itu adalah tentang manajemen risiko. Yang nomor 3, memang APIP kita, ya kan, inspektorat kita memang harus lebih ketat. Kalau tadi ada usulan-usulan seperti perlunya ada penik Hakum di dalam Dirjen Gakum, kemudian perlunya ada peradilan pertanahan untuk percepatan dan sebagainya, itu bagi kami bonus kalau ada itu. Tapi saya mencoba mensiasati dari aspek struktur dan peraturan perundang-undang yang as is hari ini dulu aja. Kalau itu nanti kan sambil menunggu di luar kewenangan kami kan seperti itu. Kami harus menunggu menginisiat perubahan undang-undang dan sebagainya. Saya yakin sih Bapak pasti akan mendukung ke arah sana. Tapi kan butuh waktu. Ya kan butuh waktu untuk itu. Tapi yang hari ini ada saja dulu kami optimalkan dan kami berdayakan. Ini poin yang pertama soal Tangerang. Kemudian poin yang kedua soal per-HGU-an. Dulu ini per-HGU-an tadi yang disampaikan oleh Bapak-Bapak sekalian. Karena kalau tadi Pak Deddy Storus banyak sekali ini. Bapak-Bapak sekalian, memang untuk yang pembaharuan, yang tambahan 30 dari 20% menjadi 30% ini belum ada dasar hukumnya. Karena itu langkah pertama akan kami buat permen. Langkah kedua lebih kuat lagi akan kami kuatkan di dalam bentuk Perpres atau PP. Permen ini harus kami sinkronkan supaya nggak bertabrakan dengan permennya Kementerian Pertanian. Jadi kalau Bapak-Bapak tadi tanya, misal Pak Ketua tanya ada berapa hektar sawit yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU, ya pasti kita nggak punya data. Karena rezim kita, rezim di ATR BPN itu rezim APL. Sementara yang tidak punya izin IUP dan nggak punya izin HGU itu belum tentu ada di APL, pasti ada sebagian ada di hutan. Nah, kalau yang ada di dalam APL dia tanpa HGU itu bisa kita tindak. Itu masuk nanti di dalam Dirjen Pengendalian kita bisa masuk. Dan rata-rata prakteknya adalah begini Pak, rata-rata. Kami sudah sampling di 12 perusahaan, sampling baru. Di 8 provinsi kami sampling. Misal yang bersangkutan mempunyai HGU itu katakanlah 8.000 hektar. Setelah kita ukur ulang, rata-rata itu ada yang 10.000, ada yang 11.000, ada juga yang 9.000. Setelah kita ukur ulang. Jadi mereka memang punya cadangan riset seperti itulah. Ini mau kita tindak. Ya kan? Ini kita tindak bagaimana pajaknya, bagaimana kemudian dia harus dendanya, apakah ini diambil alih negara, apakah mereka cukup didenda, kemudian dia dikasih hak untuk ngajuin HGU baru atau bagaimana. Dan rata-rata itu sudah izin Pak Menteri, sekalian dijelaskan dasar nindaknya pakai apa aturannya? Kalau dasar nindaknya dia menanam di luar tanah di tanah negara tanpa izin. Iya, tapi di ketentuan undang-undang pokok agraria dan seterusnya punya nggak atribusi itu kira-kira? Nanti kita cari Pak. Ini karena kita lagi data sampel Pak, ini Pak. Kalau memang tidak punya Pak, segera Bapak usulkan revisi kepada kami. Oh iya Pak. Itu maksud pertanyaan saya tidak menyudutkan Bapak. Ya terima kasih Pak. Karena saya ini saksi mata urusan begini di kampung. Akan saya lihat dulu Pak, review masalah peraturan perundang-undangnya, di mana letak cara menindaknya,
apakah dengan PP yang hari ini sudah cukup apa belum dengan PP 18. Kalau memang belum cukup, kami akan membuat inisiasi untuk membuat undang-undang baru, Pak. Kami memang akan sedang menggodok di dalam internal kami tentang undang-undang administrasi pertanahan. Jadi kalau undang-undang pertanahan ini beda dengan undang-undang administrasi pertanahannya. Jadi ini pada tata kelolanya, Pak. Tata kelola tentang teknikal teknokrasinya yang mau kita tata ini, Pak. Baik. Sedikit Pak Menteri, Pak Ketua. Pak tadi disampaikan bahwa untuk yang punya IUP dan HGU yang sudah habis untuk diperpanjang, Ya. itu akan dengan permen 30% untuk plasma. Ya. Kalau yang belum selesai Pak, masih existing. Begini, Pak. Bisa nggak dia juga langsung diminta untuk diplasmakan 30% sebelum dia selesai? Benchmarkingnya saat ini yang existing yang belum selesai, nunggu dia mengajukan permohonan perpanjangan. Karena ketika dia mengajukan pada saat itu kan menggunakan undang-undang pada saat itu, Pak. Kalau kemudian undang-undang saat ini kita terbitkan saat ini, kita berlakukan pada saat itu kan pasti mereka menolak, Pak, dan tidak adil. Ibaratnya, mohon maaf Pak, memotong di tengah jalan, Pak. Bisa jadi mereka kita undang untuk datang pun nggak datang. Karena merasa tidak ada kepentingan. Jadi mereka hanya datang nanti ketika saat mereka mau habis. Kecuali IUP-nya itu dicabut. Dan yang berhak mencabut IUP itu adalah Menteri Pertanian. Kalau IUP-nya. Kalau kita berhak untuk mencabut HGU. Dan kalau kita mencabut HGU, tanpa ada perkara pelanggaran undang-undang dan tanpa perintah pengadilan, pasti kita akan ditun. Kalau seperti itu, Pak. Nah, baik. Nah, ini makanya kita langkah pertama jangka pendek, dasar hukumnya apa? Permen dulu. Jangka menengahnya adalah kita mau terbitkan Perpres. Dan kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden, dan Bapak Presiden sangat concern masalah ini. Kemudian nanti muncul pertanyaan dari Pak Ketua tadi, bagaimana Pak Bimo tadi, apakah yang tidak didaftarkan semua itu bisa nggak kemudian direforma agrariakan semua, dibagikan semua kayak gitu. Bapak sekalian, memang ada pemikiran tidak hanya yang 1, yang tidak daftar ini, Pak. Estimasi dari Satgas Kelapa Sawit yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU, estimasinya Pak ya, berdasarkan data dari BIG, Badan Informasi Geospasial, data kasar, itu memang 3,2 juta hektar. Jadi kalau ditambah dengan 1,80 ini tadi, ditambah ini menjadi sekitar 4,3 juta hektar. Enggak, yang 3,2 ini ada potensi kawasan hutan. Kalau yang di ini yang di kami 1,1 tadi ada potensi kawasan hutan juga, tapi juga ada juga yang APL. Jadi menurut estimasinya ini Satgas berdasarkan data topografi dari BIG itu ada 3,2 juta hektar. Apakah yang 1,08 yang ada di kami ini terpisah dari 3,2? Apakah bagian dari 3,2 itulah yang akan sudah kami serahkan kepada Satgas Kelapa Sawit untuk tolong ini dilihat apakah ini sama apa tidak. Tapi kalau yang 150 perusahaan yang 1,144 sudah kami cocokkan dengan data, dengan tim Satgas, ini clean and clear, murni semua ada di APL. Tidak ada tabrakan dengan hutan. Yang 150 itu. Itulah yang Pak Ketua tadi tanyakan sejak pengantar rapat, kenapa prosesnya agak lama. Mereka ini ada yang sudah mengajukan dari bulan Desember tahun 2023, ada yang mengajukan di tahun 2024, paling akhir ada yang mengajukan di tanggal 3 Desember tahun 2024, dan saat ini belum ada satupun yang sudah kami tanda tangani pemberian haknya.
Kenapa belum kami kasih pemberian tanda tangani? Karena kami harus cocokkan satu persatu dengan Satgas Kelapa Sawit, apakah yang ini bagian dari yang 3,2 juta atau tidak. Kalau sudah dinyatakan ini tidak bagian dari itu, clean, kita terbitkan. Tapi tambah dengan 2 catatan tadi. Catatan pertama adalah komitmen pemberian plasma 20%, kemudian yang kedua adalah komitmen bahwa devisa hasil ekspornya ditaruh di dalam bank dalam negeri, dalam hal ini Himbara. Supaya tidak terjadi capital outflow, Pak. Untuk kepentingan penguatan neraca devisa kita. Saya kira ini Pak yang bisa kami sampaikan Pak, untuk poin ini Pak. Kalau yang lain, insya Allah akan kami jawab tertulis Pak, satu persatu karena saking banyaknya Pak. Tertulis Termasuk saja Pak. Soal Sumeneb, soal kereta api dan sebagainya ini terlalu teknis. Kalau kami jelaskan di sini akan kami jawab tertulis kalau diizinkan. Karena memang banyak sekali, ya kan? Termasuk soal Sulawesi Tengah, kami sudah menghadap Pak Kapolri Pak. Jadi sudah kami advokasi Pak. Insya Allah menjadi perhatian. Keyakinan kami sama dengan keyakinan Bapak bahwa Bapak Kanwil kami pada masa saat itu sudah mengambil keputusan yang benar. Mungkin tidak prudent ya, tapi tidak ada unsur mens rea. Keyakinan kami. Karena kalau ngambil tanah untuk kepentingan huntara orang jadi korban pasti tidak ada motifnya. Kecuali kalau ngambil tanahnya itu adalah tanah kebun sawit atau tanah di Menteng atau tanah di Garut Subroto atau di tanah di Sudirman, pasti ada motif ekonominya. Tapi kalau itu untuk kepentingan gempa dan untuk kepentingan bencana, saya yakin tidak ada motifnya. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Mohon izin yang lain barangkali ada kekurang sempurnaan kami menjawab. Kami mohon maaf sebesar-besarnya karena memang keterbatasan waktu dan saking begitu banyaknya dan semangatnya concern dari Bapak-Bapak sekalian. Tapi akan kami jawab satu persatu nanti secara tertulis manakala diizinkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Menteri. Saya kira semangat teman-teman pimpinan dan anggota Komisi 2 ini sekali lagi hanya karena rindu yang terlalu panjang bertemu dengan Mas Menteri. Tadi saya bilang agar rindunya terobati pelan-pelan, nanti mungkin per eselon 1 lah kita diskusi di sini. Kan tidak mesti juga harus mengajak Mas Menteri. Tapi kalau Mas Menteri ya kita undang 2 kali lah dalam masa sidang. Biar nggak lupa sama kita. Nanti lebih ingat dengan wartawan yang mewawancarainya dibanding dengan Ketua Komisi 2 DPR. Khawatirnya begitu. Sekarang kita masuk pada kesimpulan, silakan. Mana coba dimunculkan kesimpulan biar cepat. Bayangkan Pak, tenaga ahli saya aja pusing nyusun kesimpulannya saking banyaknya rapat kita hari ini ya. Baik, kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kamis 30 Januari 2025. 1. Komisi 2 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atas capaian kinerja dan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 7.861.242.568 rupiah atau sebesar 99,04% dari pagu alokasi anggaran Kementerian ATR BPN tahun 2024 sebesar 7.930.040.305.000 rupiah. Sepakat ya? 2. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk segera menerbitkan HGU terhadap 150 badan hukum yang sudah memiliki IUP dan sudah mengurus HGU paling lambat 6 bulan sejak
hari ini. Silahkan komentar Pak Menteri. Pak, sesuai dengan kesepakatan awal kami dengan Kementerian Pertanian dan dengan pemegang IUP, itu 1 tahun Pak, dari tanggal 3 Desember. Paling lama. Jadi Paling lambat 3 Desember 2025. Ya, itu Pak. Langsung tanggal aja. Artinya bisa lebih cepat tergantung dengan kasus dan alas hak yang diajukan. 3. Komisi 2 DPR RI meminta Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk segera menindak, dibenerin itu, typo, tegas 194 badan hukum yang memiliki IUP namun belum mengurus HGU melalui Satgas Kelapa Sawit dengan alas hukum dan kewenangan yang kuat agar tidak terjadi problematika hukum di kemudian hari. Ada masukan? 4. Di enter dulu itu biar rapi. Komisi 2 DPR RI mendesak Menteri ATR BPN Republik Indonesia segera melakukan audit investigasi lengkap secara terbuka terhadap seluruh SHGB dan SHM yang diterbitkan di area atau atas laut serta membatalkan dan atau mencabut SHGB dan SHM yang dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komisi 2 DPR RI juga meminta agar seluruh pihak terkait yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat ilegal di ruang laut ditindak tegas dan diproses secara hukum. Ini menegaskan komitmen aja Pak. Tidak bicara kasus. Sepakat ya? 5. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia menyelesaikan pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia dengan tetap menjunjung prinsip keadilan dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Setuju? 6. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk meningkatkan kinerja penyelesaian konflik agraria dan layanan pertanahan melalui tim kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kementerian ATR BPN yang dilakukan secara terbuka dan terukur serta status penyelesaiannya dapat diakses publik melalui website Kementerian ATR BPN secara real time. Bisa dipenuhi ini Pak ya. Terima kasih Pak. Terakhir. Yang mana typo Pak? Sudah Pak ya? Meningkatkannya coba dibenerin. Ini semua penguji disertasi semua ini yang di depan ini. Cocok, udah. 7. Komisi 2 DPR RI meminta kepada Menteri ATR BPN Republik Indonesia untuk segera mengusulkan revisi sejumlah undang-undang sektor pertanahan dan tata ruang ke DPR RI untuk dibahas lebih lanjut di Komisi 2 DPR RI. Hal ini diperlukan untuk menyelesaikan beberapa persoalan seperti prosentase luasan lahan plasma, penegakan hukum sektor pertanahan dan tata ruang, serta peningkatan pendapatan negara dari sektor pertanahan dan tata ruang. Jadi ini kami berharap yang mengajukan pemerintah, Pak. Cocok ya? Masalah-masalahnya semua kita sudah tahu, masukan-masukan sudah kita berikan, nanti naskah akademik usulannya dari pemerintah kita bahas bersama. Sepakat ya? Untuk keseluruhan kita sepakati, sekaligus kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin atas rapat dengar pendapat kita hari ini. Pak Menteri ada komen sebelum kita tutup? Terima kasih Pak Menteri. Pak Wakil Menteri ada komen? Cukup? Bapak Ibu sekalian cukup ya? Semoga pertemuan kali ini bukan hanya dapat menjadi forum klarifikasi kepada publik, sekaligus akuntabilitas dan kinerja Kementerian ATR BPN, dan bagi Komisi 2 DPR RI dalam rangka menjalankan tugas pengawasan dan tugas konstitusional yang lain. Kami berharap komunikasi, interaksi, kemitraan antara Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian ATR BPN di seluruh Indonesia, bukan hanya dengan Pak Menteri, bukan hanya dengan para kakanwil yang hadir di Zoom, tapi juga dengan para kakantah dan seluruh elemen lainnya bisa berjalan dengan baik dalam rangka satu hal, menyelesaikan berbagai problematika pertanahan dan tata ruang di Indonesia. Dari saya cukupkan sekian. Akhirnya sebagai pimpinan rapat
pada hari ini rapat saya nyatakan ditutup. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua.